Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, para santri kelas 11, hari ini kita akan kembali belajar setelah sekian lama kita libur, ya, antum libur di rumah. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran ilmu shorof, ya, atau kitab tasrif. Antum bisa membuka buku ini ya di rumah kalau bukunya masih ada, karena buku ini antum harus bawa lagi nanti pas ke Albina ya. Karena buku ini dipakai sampai kelas 12. Jadi kalau yang hilang maka harus beli lagi ya. Ya harus selalu dibawa. Oke, baik, masih dengan Ana, kita akan bahas ilmu shorof di kelas 11 ini ya. Baik, kita langsung ke materi. Hari ini kita akan membahas as-sulasi al-mazid setelah antum di kelas 10 belajar sulasi mujarrad ya, atau fiil 3 huruf mujarrad tanpa tambahan. Ya, jadi memang hurufnya cuma 3 asli tanpa tambahan ya. Maka disebut dengan sulasi mujarrad. Seperti apa? Doroba ya, nasoro dan lain-lain 3 huruf ya. Hari ini kita akan bahas sulasi al-mazid. Disebut sulasi karena huruf aslinya cuma 3. Huruf aslinya 3, tetapi ada al-mazid, memiliki tambahan. Sehingga disebut dengan mazid. Ya, lawannya mujarrad, sulasi al-mazid. Ada berapa sih sulasi mazid? Ternyata yang kita akan bahas sangat banyak ya. Walaupun banyak, tentunya manfaatnya akan segudang buat antum semua. Sehingga antum bisa lebih mudah dalam ya memahami bahasa Arab ya. Dengan menguasai shorof, antum juga akan lebih mudah memahami setiap kalimat berbahasa Arab, baik di buku-buku bahasa Arab ataupun di Al-Quran ya, ataupun dalam hadis. Manfaat sangat besar. Jadi antum mustahil bisa paham sebuah tulisan bahasa Arab tanpa memahami shorof dengan benar. Yang pertama ada wazan af'ala ya. Ini yang pertama. Yang kedua wazan fa'ala. Yang ketiga fa'ala. Berikutnya tafa'ala. Berikutnya tafa'ala. Berikutnya ifta'ala. Berikutnya infa'ala. Berikutnya if'alla. Berikutnya istaf'ala. Berikutnya if'awwala. Berikutnya if'aw'ala. Berikutnya if'alla. Nah, inilah 12 wazan. 12 pola yang termasuk as-sulasi mazid yang akan kita bahas. Ustadz, kenapa sih kita membahas shorof kayak gini Ustadz? Kok banyak beda-beda gitu bentuknya? Mungkin antum sering melihat dalam Al-Quran atau dalam hadis ya, ataupun dalam buku ada kalimat yang mirip tetapi kok maknanya beda. Contoh, misalkan kalimat dahaba. Ya. Dahaba artinya apa? Pergi, ya. Dia artinya pergi. Ya. Tapi kalau antum tambahkan hamzah di depannya, maka maknanya adalah telah menghilangkan atau menghilangkan. Itu berubah ya. Contoh lagi misalnya kalimat karuma, mulia. Kalau akroma artinya memuliakan. Itulah manfaat kenapa kita harus belajar shorof. Sehingga antum bisa memahami bahasa Arab dengan tuntas. Ya. Jadi tanpa shorof antum akan sulit memahami kalimat yang mirip tapi maknanya beda. Jauh gitu ya. Itu yang kita akan bahas insya Allah di ilmu shorof. Berikutnya, di pertemuan ini kita akan bahas as-sulasi al-mazid biharfin wahid. Ternyata yang tadi 12 itu, ya, yang 12 tadi itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama as-sulasi al-mazid. 3 huruf. Ya, as-sulasi al-mazid tetapi memiliki tambahannya 1 huruf di harfin wahid. Ya, memiliki tambahan 1 huruf saja. Yang pertama wazan af'ala yuf'ilu, tambahannya hamzah. Ya, di awal kalimat ada hamzah. Itu tambahannya. Asalnya kan fa'ala ya, tambahkan jadi af'ala yuf'ilu. Yang kedua wazannya wazan fa'ala yuf'ilu. Tambahannya apa? Tasydid. Di tengah-tengah ada tasydid, itu tambahan ya. Kalau fa'ala dengan fa'ala maknanya beda. Ya. Berikutnya nomor 3 yaitu wazan fa'ala yufa'ilu. Tambahannya alif. Ya. Bedakan antara alif dan hamzah. Kalau alif tidak pernah di awal kalimat.
ya, dan tidak pernah berharokat. Tapi kalau hamzah bisa di awal, di tengah ataupun di ujung dan bisa berharokat a i u. Itu kalau hamzah, ya. Jadi fa'ala tambahannya alif, jangan salah nyebut. Kalau af'al tambahannya hamzah. Ya. Kalau hamzah bisa di awal, tengah, ujung. Kalau alif tidak boleh di awal kalimat karena nggak mungkin dibaca ya. Kalau alif di awal nggak mungkin dibaca. Sulit untuk dibaca. Itulah sulasi mazid yang tambahannya 3 huruf. Yang tambahannya 1 huruf. Ya. Sulasi mazid yang tambahan 1 huruf ada 3 wazan, ada 3 kelompok atau 3 pola. Af'ala yuf'ilu, fa'ala yufa'ilu, dan fa'ala yufa'ilu. Berikutnya sulasi mazid yang tambahannya 2. Kalau tadi kan 1, sekarang ada 2. Ya. Huruf aslinya 3, tetapi tambahannya 2. Berarti jadi 5. Aslinya 3, tambahannya 2. Berarti jadi 5 huruf totalnya. Kalau yang tadi kan aslinya 3, tambahannya 1, jadi 4 huruf. Kalau ini aslinya 3, tambahannya 2, jadi 5 huruf. Yang pertama adalah pola atau wazan tafa'ala yatafa'alu. Antum bisa melihat tambahannya apa? Ta dan hamzah. Ya. Ada ta dan hamzah di sana, antum bisa menemukan ta di awal dan hamzah. Bukan hamzah ya. Tasydid, salah menyebutkan. Tambahannya adalah ta dan tasydid. Ana ulangi. Tambahannya adalah ta dan tasydid di huruf ain ya. Ta di awal kalimat dan tasydid di atas huruf ain. Ini tambahan yang antum bisa melihat, bisa jelas ya. Jangan melihat di fi'il mudhari'nya, tapi melihatnya di fi'il madinya. Jadi kalau mencari tambahan huruf dalam sulasi mazid, maka melihatnya di fi'il madi, yaitu tafa'ala. Tafa'ala tambahannya ta dan tasydid di huruf ain. Berikutnya nomor 2 adalah wazan tafa'ala, yatafa'alu. Ini juga antum bisa menemukan tambahannya adalah huruf ta di awal dan alif yang nempel ke dalam huruf fa. Ya. Berikutnya kita akan melihat wazan nomor 3 yaitu ifta'ala yafta'ilu. Ini ada salah ya. Ada kesalahan ketik, harusnya bukan afta'ala tetapi ifta'ala pakai kasroh. Ifta'ala yafta'ilu, ini wazan nomor 3, tambahannya hamzah. Ya. Hamzah ya, ifta'ala dan ta. Hamzah dan ta. Berikutnya nomor 4 adalah wazan infa'ala yanfa'ilu. Tambahannya adalah hamzah dan nun. Hamzah dan nun. Ya. Dan nomor 5 wazan if'alla. Tambahannya adalah hamzah dan tasydid di huruf lam. Jadi semuanya asalnya 3 huruf. Tetapi ditambah dengan 2 tambahan menjadi 5 huruf ya. Itulah as-sulasi al-mazid biharfain atau dengan 2 tambahan. Berikutnya as-sulasi al-mazid bi salasati ahruf. Ini tambahnya 3 huruf. Sulasi mazid tambahan 3 huruf, aslinya 3, tambahannya 3. 3 tambah 3 sama dengan 6. Berarti totalnya adalah 6 huruf, aslinya 3, tambahannya 3. Yang pertama, wazannya adalah istaf'ala yastaf'ilu. Tambahannya adalah hamzah, ya, sin dan ta. Hamzah, sin dan ta. Wazan nomor 2 adalah wazan if'awwala yaf'awwilu. Tambahannya hamzah dan waw. Ada waw. Ustaz, tambahnya kan 3. Ustaz, kok ini 2? Huruf waw di sini bertasydid, artinya dia 2 huruf, double ya. Sehingga waw jika bertasydid maka artinya huruf wawnya 2. Sehingga total tambahannya 3. Hamzah, waw dan waw. Tapi digabung dengan tasydid menjadi ya 1 ya. Tambahkan tasydid di atasnya menjadi double ya, digabungkan menjadi 1. Tetapi ini aslinya adalah huruf wawnya 2. Jadi wazan if'awwala itu tambahannya hamzah dan waw bertasydid jadi 3. Berikutnya adalah wazan nomor 3 adalah if'au'ala yaf'au'ilu.
Ini tambahannya hamzah, ain, dan waw. Dan nomor 4, wazan if'ala yaf'alu. Tambahannya hamzah dan alif juga lam. Ada lam, tasydid ya. Bisa antum menyebutnya hamzah, tambahannya itu hamzah, kemudian alif, dan tasydid boleh. Atau hamzah, alif, dan lam. Ini 3 huruf tambahannya. Inilah as-sulasi al-mazid dengan 3 tambahan huruf. Sekarang kita akan langsung mempraktekkan bagaimana kita menggunakan 12 wazan ini. Untuk apa sih fungsinya? Kita akan melihat contoh praktek. Ya. Tapi kita akan ngambil wazan nomor 1 dari kelompok sulasi mazid yang tambahannya 1 huruf. Yaitu wazan af'ala yuf'ilu. Ya, kita akan praktekkan wazan pertama yaitu af'ala yuf'ilu if'alan. Muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il. Ini adalah tasrif istilahi af'ala, tambahannya hamzah. Ya, ingat asalnya fa'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan, muf'ilun, muf'alun, af'il, la tuf'il. Ini adalah tasrif istilahi dasar ya. Anak ambil 7 saja, tidak ngambil semuanya. Karena ini menjadi inti ya. 7 tasrif, 7 perubahan dalam sulasi mazid wazan af'ala. Kalau antum kita langsung praktekkan ke dalam sebuah kalimat, kita akan ambil satu contoh misalnya, ini harus dihafal ya. Anak berikan tanda ini harus dihafal semua. Jadi wazan-wazan ini, tasrif ini harus dihafal. Kita langsung praktek ya, langsung praktek ke dalam sebuah kalimat fi'il yaitu karuma. Karuma artinya apa? Ada yang tahu? Mulia. Karuma yakrumu artinya mulia. Kalau antum perhatikan, mulia artinya sesuatu atau kalimat fi'il tidak butuh objek. Contoh, Muhammad itu mulia. Muhammad mulia. Telah mulia Muhammad. Ya udah, mulia. Ya, maka ini disebut dengan fi'il lazim atau al-fi'lul lazim, fi'il yang tidak butuh objek. Ya. Kalau dalam bahasa Inggris, fi'il intransitif. Ya. Bagaimana kalau kita rubah kalimat karuma dengan menambahkan hamzah di depannya? Contoh kita langsung praktek. Karuma ditambahkan hamzah menjadi akroma yukrimu. Berubah ya. Karena tadi wazannya kan af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Di sini kan antum bisa melihat ada tambahan di sini. Ada tambahan hamzah ya. Ini sesuai dengan akroma ini sesuai dengan wazan af'ala yuf'ilu. Ini sama ya. Jadi antum perhatikan wazannya ini patokannya ini. Ini polanya ini, patokannya ini. Ini rumusnya. Jadi af'ala menjadi akroma, tambahannya hamzah. Sama ya. Yukrimu ini fi'il mudhari menggunakan pola yuf'ilu. Sama ya. Ini kan tentu berubah maknanya. Yang tadi mulia maka menjadi memuliakan. Contoh, Muhammad memuliakan guru. Santri harus memuliakan guru. Santri memuliakan guru. Sehingga ada objek di sana. Sehingga fi'il akroma menjadi fi'il muta'addi. Karena memang hamzah di sini fungsinya adalah at-ta'diyah. Merubah fi'il yang tidak butuh objek, ya, fi'il lazim menjadi butuh objek. Ya. Akroma yang tadinya karuma mulia menjadi memuliakan dengan menambahkan hamzah di depannya. Kita langsung praktek ya, langsung praktek tasrif akroma ya. Kita akan praktekkan dengan langsung menerjemahkan agar antum lebih ngerti. Kalau karuma artinya mulia, tapi kalau akroma telah memuliakan. Ya. Akroma telah memuliakan, butuh objek ya. Muhammad telah memuliakan gurunya. Yukrimu. Yukrimu Muhammadun ustadahu. Muhammad sedang atau akan memuliakan gurunya. Ikroman, memuliakan. Mukrimun, yang memuliakan. Mukromun, yang dimuliakan. Akrim, muliakanlah. Akrim ummaka, muliakan ibumu. Akrim ustadaka, muliakan gurumu. Ya. Jadi fungsinya seperti itu. Jadi butuh objek dia dengan menambahkan hamzah ya.
La tukrim, jangan kau muliakan. La tukrim al-kafirin, jangan kau muliakan orang-orang kafir. Artinya di sini antum bisa melihat ada perubahan ya makna dengan menambahkan hamzah di depannya. Itulah mengapa pentingnya kita belajar sorof. Jadi dengan menambahkan hamzah maknanya beda ya. Karena memang bahasa Arab seperti itu. Ada tambahan satu, tambahan dua sesuai dengan fungsinya sehingga dengan begitu kita bisa memahami omongan orang Arab ya. Kalau orang Arab bicara seperti ini kita paham. Kalau kita melihat buku bahasa Arab kita mengerti cara menerjemahkannya. Kalau kita lihat mushaf Al-Qur'an, membaca ya, murojaah, antum bisa lebih menghayati jika antum mengerti makna-makna yang terkandung di dalamnya. Tentunya dengan kaidah-kaidah sorof ya. Ingat, sorof jangan dianggap remeh, jangan disepelekan, jangan dianggap tidak penting. Ilmu sorof sangat penting agar antum bisa lebih menguasai bahasa Arab seutuhnya. Mungkin ini yang bisa dijelaskan hari ini. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan bahas ya pertanyaan itu di live session ya. Sekian, terima kasih. Itu yang bisa Anda sampaikan hari ini. Walhamdulillahirabbil alamin.